Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dalam hikam yang ke-20 Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menggambarkan seorang salik, orang yang berjalan menuju Allah. Kondisi batinnya sebagaimana beliau ungkapkan, ma aradat himmatun saliki antakifa indama kusifalaha. Tatkala seorang salik tekadnya ingin berhenti pada satu kondisi di mana telah tersingkap hal-hal yang tadinya terhijab, illa wanadathu hawatiful haqiqah, akan tapi hakikat-hakikat mengungkapkan alladzi tatlubu amamaka, yang engkau cari bukan ini, yang engkau cari di depan. Wala tabarrajat lahu dawahirul mukawwanati illa wanadathul haqaiqu. Dan tatkala hal-hal yang tersingkap tadi menggoda, kekuatan dari kitab Al-Hikam ini adalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mampu menggambarkan betapa dalam perjalanan kebenaran saja akan ada cobaan-cobaan, yang cobaan itu mesti diperhatikan. Sebab kalau seandainya tidak sanggup menghadapi cobaan yang demikian halus ini, maka dipastikan seorang salik akan gagal dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lagi di persoalan perbuatan maksiat, karena orang yang sudah berjalan menuju Allah, insya Allah dia sudah meninggalkan kemaksiatan. Tatkala kemaksiatan ditinggalkan, dia memasuki perjalanan spiritual menuju Allah, maka dalam perjalanan itu pun seorang salik akan menemukan cobaan-cobaan. Berupa apa? Cobaan itu berupa keindahan. Ketika seorang salik berzikir kepada Allah, menikmati zikirnya, maka dia ingin berhenti hanya hidup berzikir saja, lupa kepada kewajiban-kewajiban yang lain, yang sesungguhnya itu merupakan amanah yang harus dilakukan juga. Nah, oleh karena itu hakikat-hakikat akan mengingatkan seorang salik ini, alladzi tatlubu amamaka, sesungguhnya yang engkau cari itu bukan ini. Ini hanya sebagai jembatan, bridge, agar engkau sampai kepada Allah. Maka saya Ibnu Athaillah As-Sakandari ini mengingatkan, jangan terpesona dengan amaliyah ibadah. Harus terus dilanjutkan, bahwa amaliyah ibadah yang kita lakukan harus sampai kepada hikmah. Dan hikmah yang kita peroleh harus sampai bisa mensucikan jiwa kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, betapa pentingnya pengetahuan ini agar kita tidak terjebak merasa diri lebih suci dari orang lain, disebabkan karena kita sudah meninggalkan maksiat, sudah menikmati ibadah kita, lupa kepada kewajiban sosial kita, yang itu juga harus kita kerjakan, harus kita lakukan, harus kita amalkan sebagai wujud dari kesempurnaan agama ini. Bahkan kalaupun kita sedang menikmati ibadah itu dan betul-betul ingin tenggelam di dalamnya, hakikat-hakikat itu juga mengingatkan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini cobaan. Jangan engkau kufur.
Jangan menganggap bahwa ibadah yang engkau kerjakan itu adalah hasil jerih payah dirimu. Tidak. Itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukuri, jangan engkau kufur terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan itu. Contoh yang paling konkret adalah baginda Nabi Muhammad SAW, seorang hamba Allah yang diampuni dosanya di masa lalu dan diampuni dosanya di masa yang akan datang. Tetap dalam kehidupannya selalu beristighfar kepada Allah minimal 100 kali dalam satu hari. Baginda Nabi jauh dari kemaksiatan. Baginda Nabi ibadahnya sedemikian sempurna, tapi tetap dalam praktek kehidupannya beliau selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 100 kali dalam satu hari. Maka tatkala Aisyah bertanya, "Kenapa ya Rasulullah engkau selalu bertobat kepada Allah?" Jawaban baginda Nabi adalah, "Wahai Aisyah, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur." Maka hakikat-hakikat itu juga akan mengingatkan orang-orang yang berjalan menuju Allah. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya ini merupakan cobaan bagi kita semua. Fala takfur. Maka janganlah engkau kufur. Lawan dari kufur adalah syukur. Maka dalam perjalanan menuju Allah, sering-seringlah kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.